Halo sekawan, selamat datang kembali di Forecast. Karena sekawan kita sejalan. Nah, balik lagi dengan saya Farskar Hanum. Di sini dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang tentang akun belajar.id. Kira-kira apa sih akun belajar.id ini nih? Nah, katanya akun belajar.id ini satu akun yang bisa memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran. Nah, karena saya pribadi nggak tahu nih tentang akun belajar.id, kita langsung tanya ke sumbernya aja. Nah, sumber kali ini itu tuh narasumber dari pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Balai Tekkomdik. Nggak usah berlama-lama, kita langsung sambut aja. Itu selamat datang Pak Oki. Ya, selamat datang Mbak Farah. Makasih. Untuk mengenal lebih lanjut tentang akun belajar.id ini, gimana kalau perkenalan dulu Pak? Karena siap. Tak kenal maka tak tahu gitu. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Oki Pambudi. Saya dari Balai Tekkomdik. Sehari-hari saya menjadi fungsional pengembang teknologi pembelajaran pertama, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengembangan dan produksi, kemudian pembimbingan kepada Bapak Ibu guru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Ini tuh Mbak Fat. Oh gitu. Yeah. Nah, tadi udah berkenalan sama Pak Oki. Kita langsung aja akan mengulik lebih dalam tentang akun belajar.id ini dengan tema bagaimana belajar mengajar menjadi lebih mudah dengan akun belajar.id. Jadi nggak usah berlama-lama, tanpa basa-basi kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Pak. Apa sih Pak akun pembelajaran .id itu? Terima kasih Mbak Farah. Jadi sebelumnya ini saya flashback ke belakang ya. Jadi di sebelum pandemi kan kita masih konvensional ya. Dalam artian pembelajaran masih tatap muka, masih ada guru sentris gitu ya. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Nah, COVID-19 ini memberikan banyak pelajaran untuk kita semuanya. Kita melompat jauh gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi atau khususnya TIK untuk pembelajaran. Selama pandemi kita melakukan namanya belajar dari rumah, dan itu kita siswa dan guru berinteraksinya tidak ketemu langsung gitu ya. Jadi menggunakan sarana TIK. Nah, dari itu Kementerian Pendidikan Ristekdikti gitu jadi memberikan solusi berupa pemberian akun pembelajaran yang diberi nama akun belajar.id. Ini diberikan untuk para siswa dan guru dan tenaga pendidikan untuk proses pembelajaran. Nah, selama pandemi ini sudah berlangsung dan 2 tahun ini membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan buat anak. Bagaimana berinteraksi dengan teknologi, kemudian Bapak Ibu guru juga bisa berkolaborasi dengan pengajar yang lain. Nah, untuk itu akun ini sangat bermanfaat untuk mereka seperti itu. Jadi kayak dari awal tadi satu akun bisa berguna untuk banyak hal gitu Pak. Nah, terus kalau misalkan akun ini tuh biasanya siapa aja sih Pak yang bisa memiliki akun belajar.id ini? Untuk akun belajar.id ini khususnya diberikan untuk para siswa dan guru, kemudian ada tenaga kependidikan, ada operator, ada kepala sekolah, ada pengawas, dan kami dari PTP juga diberikan akun juga untuk belajar.id. Untuk siswa, untuk SD itu dari kelas 5 dan 6, kemudian SMP itu dari kelas 7 ya sampai 9, kemudian SMA, SMK ada yang dari kelas 10 sampai 13, karena ada yang SMK yang 4 tahun ya, jadi sampai ke 13. Kemudian Bapak Ibu guru tentunya semua memiliki akun. Kemudian dari akun dinas juga. Jadi dari dinas pendidikan, dari dinas pendidikan juga diberikan akses untuk memiliki akun itu. Kami dari dinas pendidikan, dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi, kemudian fungsionalnya Bapak Ibu pengawas, kemudian Bapak Ibu penilik sekolah ya. Kemudian PTP, fungsional PTP seperti itu. Kalau dari mahasiswa sendiri itu bisa nggak Pak? Nah,
Kalau untuk mahasiswa mungkin sudah terintegrasi di kampus masing-masing ya. Iya, benar. Iya, jadi mungkin sudah punya akun masing-masing kampus gitu ya. Kayak di UNJ pasti punya gitu ya. Iya, punya. Terus kalau misalkan cara menggunakannya gimana nih Pak? Kan kalau dari saya pribadi kan dulu nggak ada nih, belum ada akun belajar.id. Mungkin dari Bapak bisa ngasih tahu gimana cara masuk. Ya. atau itunya. Sebetulnya akun Belajar ID ini kolaborasi menggunakan akun Google, ya, Google for Education. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan akses untuk menggunakan Google Workspace, ya, dari email, dari Google Drive, dari Google Docs, semua sampai ke YouTube juga, gitu ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan akun itu. Nah, di sini para pengajar terutama Bapak Ibu guru semuanya ini diberikan semacam aplikasi-aplikasi yang memang harus menggunakan itu akun tersebut ya. Jadi ada PMM, ada SIM PKB dan semuanya, sehingga ya setengah harus dipakai gitu ya. Jadi kalau tidak menggunakan akun Belajar ID tentunya akses informasi pendidikan akan ketinggalan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dimanfaatkannya tentunya di pembelajaran daring ini yang kemarin sudah kita jalankan hampir 2 tahun, yaitu penggunaan classroom gitu ya. Jadi manajemen kelas, bagaimana mengatur pembelajaran daring oleh Bapak Ibu guru. Tentunya orang tua juga, karena difasilitasi di classroom itu kita bisa berinteraksi dengan wali siswa, jadi bisa memberikan informasi capaian pembelajaran siswa seperti itu. Dan ini mempermudah Bapak Ibu guru ketika melakukan penilaian juga ya, karena ada Google Form untuk bisa digunakan untuk penilaian. Kemudian juga ada Google yang lain ya, sampai ke Google Slide untuk presentasi dan sebagainya. Luar biasa sebenarnya kalau kita mau eksplorasi tentang akun Belajar ID ini. Banyak banget manfaatnya gitu. Banyak sekali. Kalau dari keuntungannya sendiri Pak, kan mungkin nggak semua orang bakal punya akun itu. Nah, ada keuntungan nggak yang bisa kita dapatkan kalau kita punya akun belajar.id itu? Keuntungan memiliki akun Belajar ID tentunya sangat banyak ya, khususnya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah kita mendapatkan akses Google Workspace for Education, yang itu semua saling terkait ya. Jadi bisa berkolaborasi, bekerjanya bisa berkolaborasi. Kemudian sistemnya online ya. Jadi kita menggunakan Drive. Nah, di Google Drive yang di akun Belajar ID ini adalah unlimited. Jadi berapapun data yang kita punya dan kita simpan itu bisa diakomodir gitu ya. Kalau kita menggunakan akun Google biasa itu kan hanya 15 GB. Iya benar. Ya, 15 GB itu ketika kita juga membackup dokumen kita berupa Google Foto, berupa Classroom yang ada di akun kita, itu paling hanya sekitar 1-2 tahun pasti akan penuh ya. Apalagi yang harus mengumpulkan tugas video, harus mengumpulkan tugas yang lain, itu lama-lama akan penuh. Nah, di akun Belajar ID ini kita mendapatkan fasilitas untuk penyimpanannya, cloud-nya unlimited. Kita bisa menyimpan, terutama Bapak Ibu guru ini yang bisa mengkoleksi media-media pembelajaran dan dengan mudah menge-share ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada layanan unlimited untuk Google Drive-nya. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain ya. Contohnya ada Google Docs, Google Sheet, kemudian ada juga Maps gitu ya. Ada YouTube yang ada Maps juga Pak. Ya, My Maps gitu ya. Ada My Maps, ada itu kan semua layanan dari Google semua. Ya, kita tahu sendiri Google itu kayak apa. Banyak banget. Iya, banyak banget. Anak kecil pun kalau ditanya, tanya dong Mbah Google kan. Gitu ya. Betul. Ya, tanya dong Mbah Google. Nah, oleh karena itu kita dengan memiliki akun ini pasti akan banyak sekali manfaat yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu guru juga. Jadi Bapak Ibu guru menggunakan satu akun untuk bisa masuk di berbagai layanan Kemdikbud ya. Tentunya tadi ada untuk SIM PKB gitu ya. Jadi untuk
karir Bapak Ibu guru. Kemudian juga untuk masuk di kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Kementerian Ristek Dikti seperti itu. Seperti itu. Dan masih banyak lagi lah, nanti kita sambil mencari di mana sih. Ya kebetulan saya belum lama juga menggunakan akun ini karena sebagai PTP kami juga diminta untuk ikut mentransfer ini ke Bapak Ibu guru. Nah biasanya kalau akun ini kan karena Balai Tekomdik itu di Jogja, apakah cuma hanya kota Jogja aja atau bisa seluruh Indonesia gitu Pak akun ini tuh? Ya, kalau akun ini berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ya, jadi semua bisa menggunakan akun Belajar ID ini. Ya. Kami sebetulnya di Balai Tekomdik karena kami menjadi fungsional PTP, ya kami salah satu kepanjang tangan pemerintah di daerah. Ya. Di balai-balai yang lain di Kementerian Pendidikan juga di sini ada balai guru penggerak, ada balai layanan penjaminan mutu dan sebagainya, itu juga saling bersinergi ya untuk bagaimana akun Belajar ID ini bisa bermanfaat semaksimal mungkin untuk dunia pendidikan di Indonesia. Benar. Terus apakah ini diwajibkan untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia atau kayak cuma sekolah tertentu aja Pak? Kalau dibilang diwajibkan tidak ada kewajiban, ya. Tetapi kalau kita tidak mengikuti, terutama Bapak Ibu guru, itu pasti akan kehilangan berbagai kesempatan, ya, kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan dari kementerian, kemudian juga kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan di depan tadi, mendapatkan unlimited penyimpanan, kemudian Google Workspace yang bisa digunakan semaksimal mungkin dari YouTube dan sebagainya. Itu kita akan kita akan ketinggalan fasilitas yang luar biasa itu sih. Jadi tidak ada kewajiban. Cuma kalau tingkat aktivasinya memang secara nasional belum begitu 100% gitu ya. Jadi belum begitu memuaskan. Masih ada beberapa kendala di daerah untuk memanfaatkan akun ini. Nah itu biasanya kalau misalkan dari PTP Balai Tekomdik sendiri itu tuh untuk menyebarluaskan akun belajar.id ini gimana Pak? Atau dengan sosialisasi atau gimana biasanya? Kebetulan saya sendiri ini mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian. Jadi saya mengikuti namanya Google Master Trainer. Ya. Apa itu Pak? Jadi pelatihan untuk bagaimana mengoptimalkan Google untuk pembelajaran. Jadi kita dididik untuk menjadi trainer Google gitu ya. Saat ini saya di pelatihan di level ketiga. Jadi nanti akan mendapatkan Google Certificate. Jadi akan mendapatkan lisensi instruktur dari Google internasional seperti itu. Wah. Ya, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan cara daring maupun luring. Ya, jadi kami ada beberapa kegiatan di sekolah. Karena kebetulan sekolah juga diwajibkan untuk melakukan pengimbasan gitu ke peserta didik. Jadi kami juga membantu operator sekolah, kemudian operator dinas untuk bisa pertama mengaktifkan dulu lah akunnya gitu ya. Aktifkan akunnya, baru bagaimana akun itu atau akun belajar itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya, digunakan untuk pembelajaran, digunakan untuk kegiatan perkantoran yang ada di instansi atau sekolah masing-masing. Gitu. Kalau misalkan aktivasi dari akun pembelajaran yang ada di DIY ini gimana, Pak? Ya, kita sebetulnya alhamdulillah nih sudah masuk 10 besar ya di nasional. Dari Balai Tekomdik atau secara keseluruhan? Jadi range provinsi kita itu ada di peringkat 10. Ya, nyaris dia 10. Kita ada di peringkat 10 dari 34 provinsi. Kita tingkat aktivasinya yaitu 37 sekian persen. Jadi belum ada separuh sebenarnya kita Jogja itu. Kemudian kabupaten di Jogja yang paling tinggi itu di Sleman, hampir 50% gitu ya. Jadi guru dan siswa itu yang sudah mengaktifkan itu hampir 50%. Jadi kita masih sangat
rendah sebetulnya, karena di bawah 50%. Jadi memang ini kerja kita bersama untuk bisa mengejar ini. Kalau yang tertinggi di Indonesia ini malah ada di Kalimantan Selatan. Di Provinsi Kalimantan Selatan itu aktivasinya hampir 80%. Wah. Ya, ini memang kita harus bekerja bersama, berangkulan untuk bisa saling berkolaborasi. Mungkin kalau di Kalimantan Selatan itu guru-guru yang sudah memiliki akun itu benar-benar berkolaborasi seperti itu. Kalau dari Pak Oki sendiri, mungkin harapan untuk akun belajar.id ini ke depannya kayak gimana? Kan kita mengingat bahwa nggak semuanya mungkin punya gitu Pak, atau tadi disebutkan kalau nggak diwajibkan juga. Jadi mungkin ke depannya apa perlu diwajibkan gitu Pak, biar semuanya punya, atau sepertinya enggak, atau gimana? Ya, harapan saya gitu ya, mohon maaf ini, harapan saya akun belajar ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru terutama, kemudian para siswa bisa mengoptimalkan gitu ya, layanan-layanan dari Google Workspace for Education ini, Gitu. ya, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Betul. Nah, kalau misalkan itu, mungkin sekarang kita jadi tahu tentang belajar.id ini. Tadi kan kita nggak tahu nih Pak, saya juga kebetulan belum tahu tentang belajar.id, apalagi yang dari luar daerah. Mungkin kalau misalkan di PTP Jogja sendiri itu kan sudah mensosialisasikan di sekolah, di berbagai sekolah. Kalau dari sekolah saya kan dulu belum ada, apalagi sebelumnya itu kan belum zaman pandemi kan Pak, jadi masih sekolah bener-bener yang langsung tatap muka gitu. Nah mungkin jadi sekarang kita tahu belajar.id ini fungsinya banyak banget, mulai dari tadi yang unlimited tadi kan nggak semua Google, apalagi yang punya Google sendiri cuma 15 GB kapasitasnya. Tapi kalau misalnya kita punya akun belajar.id itu kapasitasnya lebih banyak. Terus juga tadi ada yang orang tua bisa mengakses, jadi orang tua bisa tahu anak-anaknya tuh belajarnya kayak gimana. Terus juga yang dari guru juga gitu kan Pak. Terus apalagi ini akun belajar.id ini tadi disebutkan oleh Pak Oki bahwa menyambung dengan dinas pendidikan. Nah jadi info-info dari dinas pendidikan tuh nggak bakal ketinggalan. Jadi itu banyak banget manfaat dari akun belajar.id. Nah mungkin itu dulu teman-teman pada kesempatan kita kali ini tentang akun belajar.id yang banyak sekali manfaatnya dan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Oki Pambudi selaku pengembangan teknologi pembelajaran di Balai Tekomdik ini. Nah jangan lupa teman-teman untuk selanjutnya kalau mau tahu lebih banyak tentang akun belajar.id khususnya, itu bisa cari aja di websitenya Balai Tekomdik. Atau kalau misalnya kalian pengen tahu tentang podcast atau tentang radio dan berbagai macam fasilitas yang ada di Balai Tekomdik, kalian bisa follow akun media sosial kami di Instagram, yaitu di @jbradiojogja. Lalu di YouTube-nya ada Jogja Belajar Radio, dan di TikTok-nya ada @jbradiojogja. Jadi segitu dulu kalau dari saya, Faraskar Hanum, dan narasumber kita Bapak Oki. Selamat siang, sampai jumpa di Forecast, karena sekawan kita sejalan.